Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan memasuki sifat, yakni sebagian yang disebutkan di sini, yang sifat al-farah atau gembira. Naam. Fadhal. Al-farah, gembira. Al-farah adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan salah satu dari sifat fi'liyahnya sesuai dengan keagungannya. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah sangat bergembira karena taubat seorang hambanya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu asyaddu farahan bitaubatihi abdihi min ahadikum birahilatihi. Sungguh Allah lebih gembira karena taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian karena telah menemukan unta tunggangannya yang hilang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kegembiraan berbuat baik dan sayang, bukan kegembiraan seorang yang membutuhkan kepada taubat hambanya yang bisa diambil manfaatnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan ketaatan hambanya. Akan tetapi Dia bergembira untuk itu karena kebaikannya, sayangnya, anugerahnya kepada para hambanya yang mukmin. Sebab Ia mencintai dan menginginkan kebaikan serta keselamatan hamba dari siksaannya. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Al-farah. Al-farah itu dari asal kata, yakni asal masdar yang maknanya gembira. Kalau dalam bahasa Arab kata kerjanya, fi'il madinya fariha, fi'il mudhari'nya yafrahu, fariha yafrahu farahan. Maknanya bergembira. Kata al-farah atau sifat al-farah ini ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki sifat al-farah, gembira. Dan sifat ini adalah sifat yang lazimah, sifat yang tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar Allah memiliki sifat gembira. Dan farah ini, sifat gembira ini adalah sifat fi'liyah, artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah bergembira, seperti contohnya di dalam hadis Nabi SAW, tatkala ada hambanya yang bertaubat setelah banyak melakukan perbuatan dosa. Artinya gembiranya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal-hal yang Allah kehendaki. Gembira karena hambanya bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Allah bergembira, dan gembiranya Allah adalah gembira yang sempurna sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya selalu ingatkan bahwa semua sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, atau sebagaimana yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, maka sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang layak dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keserupaan sedikit pun dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, karena perbedaan sifat Allah dengan makhluknya itu adalah perbedaan yang nyata. Kesamaannya hanya pada penamaan, tetapi beda dalam hakikat. Jazakallahu khairan. Kesamaannya hanya pada nama sifat tersebut, gembira, Allah murka dan sebagainya, sifat-sifat fi'liyah diantaranya,
dan juga sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala seperti pengasih, penyayang dan yang lainnya, maka sifat ini kesamaannya dengan sifat pada manusia hanya pada penamaan tapi bukan pada hakikat. Sedangkan hakikatnya adalah beda. Dan ini sudah sering kita sebut dan kita singgung. Dan itu sangat jelas sekali. Maka sifat gembiranya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat fi'liyah Allah yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan penyebutan sifat gembira ini terdapat di dalam hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya Allah sangat gembira karena taubat seorang hambanya, bahkan Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba daripada orang yang kehilangan tunggangannya, yaitu onta yang hilang kemudian dia menemukan kembali, yang perbekalannya semua ada di onta itu. Diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang cukup panjang, nggak panjang sekali, bahwa ada yakni seseorang yang ia mengendarai ontanya atau tunggangannya yang kemudian melewati daerah gurun ataupun daerah padang pasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian di saat ia berada di tengah-tengah padang pasir tersebut, artinya pulang jauh, berangkat pun jauh, ke kanan pun jauh, ke kiri pun jauh, tidak ada perkampungan, tidak ada kehidupan. Tiba-tiba ada badai angin, yang kemudian memisahkan dirinya dengan ontanya yang membawa tunggangan itu. Dalam riwayat lain tidak kena badai, tapi ketika istirahat, kemudian dia tertidur di bawah pohon, dan ketika bangun dia kehilangan ontanya dan juga kehilangan perbekalan semuanya. Maka dia mulai mencari ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, timur, barat. Dia kelilingi semua dan tidak mendapati di mana ontanya. Sementara di tempat di ontanya itulah perbekalannya. Dan dia tidak akan sanggup untuk berjalan keluar dari lembah itu. Dalam keputusasaan seperti itu, akhirnya dia kembali duduk di bawah pohon yang ada di tengah padang pasir itu. Kemudian sembari dia berteduh dan tidur, dan dia berkata, biarlah aku mati di tempat ini. Biarlah aku mati di tempat ini. Karena sudah putus asa, sudah nggak mungkin bayangan dia. Dalam kondisi sudah seperti itu, ia tertidur karena capek berjalan ke sana kemari mencari tunggangannya, untanya. Nah, ketika dia bangun, terperanjat karena persis di depan mukanya itu onta itu sudah ada. Dan semua perbekalannya utuh, tidak ada satupun yang hilang. Maka seperti apa rasa gembira orang yang seperti ini? Ini ungkapan permisalan oleh Rasul SAW untuk menunjukkan bagaimana gembiranya orang yang mendapatkan kehidupannya setelah ancaman kematian itu menimpa dirinya. Sampai saking gembiranya digambarkan oleh Nabi, ia mengucapkan kalimat yang terbalik. Allahu anta abdi wa ana rabbuk. Apa maknanya? Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Min syiddatil farah, karena saking gembiranya, karena sangat gembiranya dia menemukan ontanya bersama dengan perbekalannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka artinya kita diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayangkan kondisi ketika kita sudah diambang kematian, kemudian tertolong kembali dan mendapatkan keselamatan diri kita. Maka apa yang kita rasakan? Gembira luar biasa. Atau contoh misalnya kita terjatuh kepada sebuah lubang yang kita sudah teriak-teriak minta tolong di tempat yang sunyi seperti di tempat padang, dan tidak ada orang yang mendengar teriakan kita di saat tubuh sudah mulai lemas, lunglai, lapar dan tak berdaya, tak bisa menaiki dengan segala cara sudah diusahakan dan dia nggak bisa,
sehingga dalam keputusasaan, puncak keputusasaannya dia sudah berbaring di situ tertidur, biarlah aku mati di sini. Kemudian tiba-tiba ada orang yang datang, kemudian dia mengira itu sumur yang berair, ia kehausan dan dia melihat di dasar sumur yang jauh ini ada sosok manusia yang tergeletak. Kemudian dilihatnya ternyata masih ada gerakan, maka diteriakin. Kemudian orang yang di bawah itu mendengar dan dia melihat ada orang, apa yang dia katakan? Tolong kami. Gembiranya kayak apa ketika dalam kondisi seperti itu? Sangat gembira sekali karena mendapatkan harapan untuk hidup kembali. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan gembiranya Allah melebihi daripada gembiranya orang yang hampir mati dan menemukan kembali kehidupannya. Dalam hadis ini, di akhir hadis itu diungkapkan, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Sungguh Allah lebih gembira, yaitu dengan taubat hambanya ketika dia bertobat kepada Allah dari kemaksiatan. Allah itu sangat gembira, melebihi gembiranya seseorang yang ia menemukan kembali unta tunggangannya yang hilang, yang membawa perbekalannya. Di sini diungkapkan Allah gembira. Disitulah yang menunjukkan bahwa Nabi mensifati Allah dengan sifat gembira. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita maklumi, bahwa Nabi tidak akan berbicara dengan hawa nafsu, dengan akalnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3, Nabi itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semata-mata yang disampaikan adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. In huwa illa wahyun yuha. Maka maknanya ketika Nabi mengatakan Allah sungguh lebih gembira, maka sifat gembira yang Nabi nyatakan untuk Allah Subhanahu wa taala bukan dari diri Nabi secara langsung, tapi ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan bahwa Allah mensifati dirinya dengan sifat gembira. Tapi gembiranya Allah tidaklah sama dengan gembiranya makhluk seluruhnya. Maka kegembiraan Allah ini adalah kegembiraan berbuat baik dan sayang. Lihat perbedaannya. Allah tidak butuh kepada hamba. Allah butuh kepada kita? Tidak. Sebagaimana hadis-hadis qudsi yang lain yang menyebutkan sekiranya manusia pertama sampai paling terakhirnya semuanya memiliki sifat yang jelek, yang paling jelek seperti iblis semuanya, maka itu semua tidak akan memadoroti Allah sedikit pun. Allah tetap maha kuasa, maha raja, maha segalanya. Dan Allah tidak membutuhkan hamba. Maka ketika Allah gembira dengan hamba yang bertaubat, tidak ada kepentingan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi murni Allah bergembira karena kasih sayang Allah kepada hamba. Seperti contoh sederhananya dalam kehidupan kita, seperti apa gembiranya seorang tua yang mendapati anaknya mau kembali kepada kebaikan setelah anaknya berbuat yakni kemaksiatan, durhaka. Kemudian dia datang, kemudian dia bertobat melihat anak yang rajin ke masjid, sholat di 5 waktu di masjid. Apa yang dirasakan oleh orang tua? Kegembiraan. Dan dia tidak menginginkan dari anak itu untuk membayar dirinya, enggak. Tapi kegembiraan orang tua melihat anaknya yang menjadi soleh. Itu gambaran kecil sederhana seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dibandingkan dengan semua yang ada pada makhluknya. Kegembiraan Allah adalah kegembiraan yang sangat-sangat sempurna, yang tidak ada kepentingan apapun pada hamba.
hamba ini yang kehilangan unta dan menemukan kembali, dia gembira karena dia bisa mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan keselamatan dirinya dan menemukan kembali untanya yang hilang. Ada yang ingin dia bermanfaat, tapi Allah Subhanahu wa taala gembira kepada hamba dan tidak menginginkan sesuatu pun dari hamba selain keselamatan diri hamba. Disinilah maka kegembiraan Allah Subhanahu wa taala adalah wujud berbuat baiknya Allah dan sayangnya Allah kepada hamba, dan bukan karena membutuhkan sesuatu dari hamba dengan taubatnya. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan ketaatan hamba. Sekiranya semua makhluk dari manusia pertama sampai dengan manusia yang terakhir, dari bangsa manusia juga bangsa jin pun demikian, semuanya bertaat ibadah kepada Allah, menjadi orang yang paling saleh, pun tidak menambahkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak semakin bertambah, karena kerajaan Allah sudah sangat sempurna yang tidak bisa tertandingi dengan siapapun. Demikian pula ketika semua makhluk itu kufur kepada Allah dengan sekufur-kufurnya, tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah juga tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'an, kata Allah. Wahai seluruh sekalian hambaku, sekiranya makhluk yang paling pertama dari kalian sampai yang terakhir, dari bangsa manusianya termasuk juga dari bangsa jinnya, semuanya memiliki ketakwaan yang paling dari manusia yang paling takwa, semua itu tidak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun. Juga sebaliknya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu minal bahri. Wahai sekalian hambaku, sekiranya makhluk pertama kalian sampai terakhirnya, bangsa manusianya maupun bangsa jinnya, semuanya memiliki sifat yang paling busuk dari makhluk yang paling busuk, yang paling pendosa, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Itu semua kekufuran kalian semua tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, kecuali seperti samudra yang kehilangan setetes air. Ada yang kurang? Samudra yang lautan yang begitu besar diambil setetes, ada yang kurang? Maknanya tidak ada sedikit pun yang kurang dari kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kufurnya hamba. Maka Allah ketika gembira karena tobatnya hamba, murni karena kecintaan Allah kepada hamba-hamba yang bertobat. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, menyukai hamba-hamba yang banyak bertaubat dan hamba-hamba yang banyak mensucikan dirinya dari dosa, dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemaksiatannya. Nah, terus keempat, pendapat-pendapat golongan sesat tentang sifat-sifat ini beserta bantahannya. Golongan-golongan sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah menyalahi ahlu sunnah wal jamaah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menafikan banyak sekali dari sifat-sifat itu, atau menakwilkan nas-nas yang menetapkannya dengan takwil yang batil. Subhat, keraguan, kerancuan mereka dalam hal ini adalah mereka mengira bahwa penetapan dalam sifat-sifat ini menimbulkan adanya tasbih atau penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lainnya. Oleh karena sifat-sifat ini juga terdapat pada makhluk, maka penetapannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menimbulkan penyerupaannya dengan makhluk. Karena itu harus dinafikan menurut mereka, atau harus ditakwilkan dari zahirnya, atau tafwid, menyerahkan makna-maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mazhab mereka
dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah subhat dan sikap mereka terhadap nas-nas yang ada. Nah, aja. Ini pasal keempat. Bukan pasal, poin sub pasal keempat. Dalam pasal ini ada beberapa poin. Nah, ini pasal keempatnya adalah, atau sub pasal keempatnya adalah pendapat golongan yang sesat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada golongan-golongan yang sesat yang mereka menolak adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Menolak kalau Allah itu datang. Menolak kalau Allah itu gembira. Menolak kalau Allah itu murka. Menolak kalau Allah itu melihat atau punya mata, punya wajah. Allah itu heran dan juga Allah itu benci dan sebagainya. Nah, mereka menolak golongan ini, tidak mengakui adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ini tentu golongan yang sesat yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zamannya Nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam tabi'ut tabi'in, dan juga imam-imam Ahlus Sunnah sampai hari ini dari dulu. Kelompok-kelompok yang menolak sifat bagi Allah ini yaitu Jahmiyah. Ada yang menolak total seperti Jahmiyah. Ini yang digagas oleh Jahm bin Safwan. Maka kelompoknya namanya Jahmiyah. Ada riwayatnya panjang yang menceritakan bagaimana asal muasalnya. Mereka menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala total. Sehingga kalau menyebutkan murka ataupun gembira atau nama-nama Allah dalam Al-Quran, mereka katakan itu hanya nama. Kalau sifat itu bukan arti yang sebenarnya. Jadi kalau gembira maksudnya bukan gembira Allah memberi pahala atau apa. Sesungguhnya mereka kesulitan ketika hendak memalingkan sifat Allah, mentakwilkan sifat Allah kepada makna-makna lain. Karena semua yang mereka alihkan dari satu sifat lari ke sifat lain. Nggak bisa tidak. Ketika dia mengatakan Allah itu punya tangan, bukan tangan, itu kekuasaan. Kekuasaan juga sifat bagi Allah. Nah, mereka terjebak dalam hal itu. Itu Jahmiyah. Yang kemudian juga Mu'tazilah yang serupa, mengingkari sifat-sifat ini sehingga mereka mentakwil. Dan juga Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menerima sebagian kecil sifat-sifat bagi Allah, hanya 13, hanya 7 sifat yang diterima oleh Asy'ariyah. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ariyah rahimahullah, beliau sudah tobat dan sudah meninggalkan prinsip-prinsip yang keliru ini ketika beliau punya 3 fase. Fase pertama beliau dibina yaitu oleh Imam Al-Jubai, suami dari ibunya, yang dibesarkan oleh Imam Jubai ini sehingga dia tumbuh besar dalam pemikiran Mu'tazilah, karena Imam Jubai ini Mu'tazilah. Tapi kemudian beliau mendapatkan pencerahan dari bacaan ataupun perenungan sehingga akhirnya keluar dari pemahaman Mu'tazilah setelah berdebat keras dengan bapak sambungnya. Sampai akhirnya beliau menanggalkan baju kemu'tazilahannya, padahal beliau sudah menjadi tokoh di zaman itu. Nah, di masa itu mulai perubahannya, meninggalkan pemahaman Mu'tazilah, menerima sifat Allah, tapi cuma 7 sifat. Kemudian berikutnya yang membuktikan bahwa beliau sudah meninggalkan pemikiran Asy'ariyahnya, yaitu ada 3 buku yang saya masih ingat, 2 buku, yaitu Maqalatul Islamiyyin dan juga yang satunya lagi Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Yang di situ beliau mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dan memahaminya seperti para salafus saleh memahami sifat-sifat bagi Allah, walhamdulillah. Namun pengikut-pengikutnya mereka kadung tenggelam dan meyakini kebenaran pemikiran yang terdahulu, mereka tidak keluar. Nah, ini kaum Asy'ariyah.
Ada prinsip-prinsip Asy'ariyah yang kuat, yaitu diantaranya apa? Apabila ada benturan antara nas Quran dengan akal, maka yang harus didahulukan adalah akal. Itu prinsip-prinsip Asy'ariyah, yaitu sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala meninggalkan pendapatnya. Dan beliau sampai sebelum akhir hayatnya sudah meninggalkan yakni pemikiran-pemikiran lamanya. Dan itu terbukti di dalam bukunya yang paling nyata, Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, dan juga Maqalatul Islamiyyin. Maka kemudian juga ada muncul Maturidiyah. Maturidiyah 13. Pada sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna dan sifat yang jumlahnya tiada bandingannya, yang tak terhingga. Dan yang Allah ajarkan kepada manusia, nama-nama Allah aja hanya sekitar sedikit yang Allah kenalkan di dalam kitab sucinya dari banyaknya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan-golongan sesat ini menyelisihi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disinilah maka terjatuhnya banyak golongan ke dalam kesesatan karena memahami sifat-sifat Allah atau menolak menerima sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah beritakan kepada kita, yaitu dengan cara terutama mentakwil, yaitu artinya menakwilkan, menafikan sifat-sifat Allah atau menafikan banyak sekali dari sifat-sifat Allah, atau menakwilkan nas-nas yang menetapkan dengan takwil yang batil. Menetapkan Allah telah menyebutkan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Melihat, Maha Menguasai dan sebagainya. Mereka tidak terima makna dohir, tapi mereka artikan kepada makna-makna lain. Kalau dianggap seperti ini, maka apa yang terjadi? Hanya mereka yang ngerti makna sifat Allah. Dan banyakkan orang-orang awam seperti kita, akhirnya seolah-olah Al-Quran itu penuh teka-teki. Karena yang memberikan makna itu mereka. Dan tidak ada keterangan dari Nabi ataupun keterangan dari Allah langsung mengenai makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengisyaratkan seperti dikatakan oleh Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Ibnu Huzaimah dalam kitabnya At-Tauhid. Beliau mengatakan bahwa mereka menganggap Allah menurunkan firman-Nya dengan penuh teka-teki. Karena apa yang zahir ditolak oleh mereka. Mereka tidak menerima makna-makna zahir yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga seolah-olah Allah berfirman dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa difahami oleh hambanya. Maka ini sangat bertentangan dengan hikmah Allah menurunkan firman-Nya yang tujuannya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terlebih lagi hikmah lain bahwa ketika Allah menyebutkan sifat-sifat dirinya dalam rangka Allah mengenalkan jati dirinya kepada hamba-hambanya agar mereka taat dan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah serta mengagungkannya. Maka sangat-sangat mustahil Allah menyebutkan sifat-sifat dirinya di dalam kitab sucinya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak sabdanya. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an yang mereka adalah ahli-ahli bahasa, mereka mendengar wahyu ini turun dan tidak pernah mempertanyakan dan tidak pernah menjelaskan kepada generasi berikutnya dengan makna-makna lain selain yang zahir dari lafaz-lafaz sifat tersebut dan nama-nama tersebut. Maka dari mana mereka kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Tafwidiyah mereka memberikan arti ataupun menolak sifat-sifat ini? Maka sangat jauh dari kebenaran, terutama kelompok yang mentakwil. Syubhat mereka apa? Kenapa mereka kok menolak sifat-sifat bagi Allah?
Karena terbayang di dalam benak mereka, kalau Allah disifati dengan sifat-sifat yang tersebut itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu syubhat mereka. Sehingga mereka menolak sifat-sifat bagi Allah karena menganggap tidak layak bagi Allah disifati dengan sifat-sifat yang ada pada manusia atau makhluknya. Allah disifati dengan muka, memiliki muka, manusia punya muka, dan muka manusia banyak yang tidak sempurna. Nah, mereka membayangkan sifat-sifat yang ada pada manusia ini bila disifatkan pada Allah berarti Allah tidak sempurna. Dan menyamakan Allah dengan makhluk yang ini bertentangan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Di sini kata para ulama, sesungguhnya tadi ada pada bantahan daripada syubhat ini, sesungguhnya mereka sendirilah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dengan asumsi kalau Allah diberi sifat dengan sifat-sifat seperti yang ada pada makhluk, maka Allah sama dengan makhluk. Hakikatnya mereka yang memberikan kerancuan bahwa Allah itu seperti makhluk. Kalau mereka berpikirnya dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemikiran yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka mudah gampang bahwa nama-nama sifat-sifat bagi Allah adalah sifat yang tetap, yang lazim bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Kalau makhluknya dengan sifat-sifat itu semua sifatnya terbatas. Manusia punya ilmu manusia terbatas. Untuk mengenal satu bagian saja dari ciptaan Allah, manusia tidak mampu. Yaitu ketika mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ar-ruh, yas'alunaka 'anir ruh, maka Allah katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan wahai Nabi bahwa ruh itu urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi pengetahuan informasi tentang ruh kecuali sangat sedikit. Coba kita telusuri sejauh mana kita mengetahui ruh yang ada dalam diri kita. Kita nggak tahu apa-apa ruh yang ada di dalam diri kita. Yang kita tahu bahwa di dalam diri kita ada ruh. Di mana tempatnya nggak tahu kita. Wujudnya kayak apa nggak tahu kita. Fungsi ruh itu sendiri ya hanya sedikit kita ketahui bahwa adanya ruh menjadikan kita hidup. Dan hilangnya ruh, kita menyaksikan orang meninggal dunia, yaitu keluarnya ruh dari jasadnya, tapi kita nggak pernah tahu seperti apa ruh dan bagaimana ruh itu keluar dari diri manusia. Dan kemudian ketika jasad telah dimasukkan ke dalam liang lahat, dikuburkan, ditinggalkan para pentakziah dan pengantarnya, Allah satukan, temukan kembali ruh dengan jasadnya dalam kondisi yang tidak sama dengan yang di dunia. Sudah berbeda, alamnya berbeda. Itu saja dari bagian ruh saja kita sudah nggak bisa mengenali diri kita sendiri. Hakikatnya ruh posisinya di mana, wujudnya seperti apa, itu sudah tidak bisa kita kenali. Belum lagi ciptaan Allah yang begitu banyak. Angin, kita nggak pernah tahu hakikat angin bentuknya, kita hanya merasakan ada angin. Dan angin memberikan kehidupan menjadi udara yang kita hirup dan menjadikan kesejukan dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah mengetahui hakikat angin. Kita hanya bisa mensifati angin bertiup sepoi-sepoi, angin bertiup kencang, udaranya panas, udaranya dingin, angin menebang pohon, meniup dengan kencang, ada angin tofan, angin puting beliung, dan
Tapi kita nggak pernah tahu angin itu seperti apa. Dan dia makhluk Allah. Yang lebih hebat lagi, manusia mampu merangkai sesuatu zat yang dia sendiri nggak pernah tahu hakikatnya, tapi mengambil manfaat dengannya. Apa? Aliran listrik. Kita percaya ada strom? Kalau nggak percaya, coba aja sentuh itu. Tapi kita nggak pernah tahu hakikatnya apa, tapi bisa merasakan dampak negatifnya dan dampak positifnya. Setrum yang membikinkan manusia itu dari artinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini dipertemukan ini sehingga akhirnya bisa melahirkan tenaga listrik yang bisa membuat penerangan, bisa banyak memberikan manfaat sehingga menyedot air dari dalam dan juga sebagainya yang kita tahu. Tapi kita nggak pernah tahu hakikat daripada aliran listrik itu sendiri yang bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif pada diri kita. Yakni seperti kalau anak kecil nyentuh, jangankan anak kecil, banyak orang yang ketika dia membetulkan listrik atau pas memegangi satu listrik, kemudian ada yang terbuka kabelnya, kemudian ada air yang mengalir dari hujan, dia tersetrum. Dan banyak yang hasilnya ketika tersetrum kemudian meninggal dunia dalam keadaan kosong. Itu pada makhluk saja banyak yang tidak bisa kita ketahui, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna, pencipta dari semua yang ada di alam semesta ini, dari langit bumi dan juga surga neraka dan segala hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bahkan dengan kecanggihan, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu teknologi yang canggih, sampai bisa membuat satelit palapa yang bisa untuk meneropong kehidupan orang. Iya kan, bisa masuk ke keluarga di sini. Itu intelijen internasional mana sampai bisa melihat, punya Israel bisa melihat tentaranya Hamas ataupun Gaza dan segala macam, bagaimana sehingga menyerang dengan bom yang kirimkan begitu, sampai bisa melihat segalanya di tempat yang tinggi dengan bantuan satelit palapa yang mereka buat. Toh mereka tidak mampu menemukan Ya'juj Ma'juj yang jumlahnya 90% dari jumlah manusia yang ada. Dia 90%-nya, kita ini cuma 10%-nya. Dia bisa melihat yang 10%, tapi nggak bisa melihat posisi yang jumlahnya 90%. Harusnya dia lebih mudah, mereka lebih mudah untuk bisa mengetahui posisi Ya'juj Ma'juj dan bisa mengetahui fisik, karakter dan sebagainya, tapi tidak mampu. Bukan karena tidak ada, bukan karena hayalan, bukan karena itu majas ataupun itu karena simbol, tidak, hakiki ada Ya'juj Ma'juj yang nanti akan muncul dan membinasakan manusia yang berhadapan dengan mereka, kecuali yang diselamatkan oleh Allah bersama dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam di Gunung Tur Sina. Demikian pula Dajjal yang ada di satu lembah yang pernah ditemui oleh beberapa sahabat Nabi, yang hal itu diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang tidak ada yang bisa menemukannya, karena Allah Maha Kuasa atas segala hambanya. Kalaulah manusia untuk mengenali pada ciptaan Allah, menguasai pada ciptaan Allah saja tidak mampu, maka apalagi pada Allah. Maka Allah mengenalkan dirinya kepada manusia dengan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia, dan bukan berarti Allah menyamakan dirinya dengan manusia. Karena Allah telah memberikan batasan dan ketetapan yang pasti yang berbeda antara Allah dengan hamba. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka tadi kelompok-kelompok ini ada yang mereka akhirnya karena menolak untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya,
yaitu dengan asumsi mereka memberikan sifat-sifat bagi Allah akan menyerupakan Allah, maka mereka mencoba untuk menghindarinya dengan menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menafikan sifat-sifat Allah, bagaimana ketika mereka bertemu dengan ayat-ayat yang menyebutkan sifat Allah, mereka palingkan makna zahir kepada makna-makna selain itu untuk menghindarkan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Ini hakikatnya karena mereka membayangkan Allah kalau disifati dengan sifat-sifat makhluk seperti makhluk, dan itu batil. Yang dikatakan para ulama, sesungguhnya mereka sendirilah yang berpikiran Allah itu serupa dengan makhluk hanya dengan memberikan sifat. Kita sendiri sama-sama makhluk, manusia dan binatang. Binatang punya muka? Punya. Punya mata? Punya. Punya mulut? Punya. Punya telinga? Punya. Sama enggak? Enggak sama. Keram punya mulut, punya lidah, punya gigi. Sama dengan manusia. Tapi bisakah mereka berbicara seperti manusia? Tidak. Padahal dia punya mulut, punya hidung, punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki. Mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, sebagaimana kita bisa melakukan apa yang tidak mereka bisa lakukan. Maknanya memiliki sifat yang sama tetapi beda hakikat dan beda kemampuan. Cicak punya kaki, bisa nempel di tembok. Kita punya tangan, punya kaki, nggak bisa nempel. Iya kan? Burung yang kecil cuman hanya dengan sayap dia bisa terbang. Kita bikin sayap, coba kita bikin, nggak bisa terbang. Kita terbang melalui pesawat terbang atau melalui alat-alat lain yang kita ciptakan, tapi nggak bisa. Bayangkan dengan ringannya burung itu terbang. Dia membiarkan dirinya menjuru dan hanya seperti dan selamat dengan enaknya. Semut kita jatuhkan dari tempat yang tinggi, padahal kecil, kita jatuhkan dari tempat tinggi, insya Allah masih utuh, tidak mati. Tapi coba kita menjatuhkan diri kita dari tempat yang tidak usah tinggi-tinggi, 10 meter aja di atas kita, hancur kita. Allah menciptakan pada makhluknya dengan karakter yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda, yang itu menunjukkan kekuasaan Allah, apalagi diri Allah sendiri, maka lebih sempurna dari semua yang ada pada makhluknya dan tidak bisa disamakan. Kalau sesama makhluk saja tidak sama, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari mereka ada yang mentakwil dari makna zahir kepada makna yang lain, ada pula yang menolak, menafikan secara mutlak, ada yang tafwid. Al-qaum mufawwidah. Qaum mufawwidah ini yaitu yang mereka ketika ditanya makna sami', mereka katakan hanya Allah yang tahu. Sami' artinya apa? Ya hanya Allah yang tahu. Itu makna mereka. Sami' kan artinya mendengar. Nah, jangan gitu, nggak boleh kamu mengartikan sami mendengar. Lalu sami artinya apa? Allah yang tahu. Basir apa arti? Allah yang tahu. Itu kaum mufawwidah. Jadi mereka menolak mengartikan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maupun nama-namanya. Sama saja hakikatnya mereka menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang mentakwil ketika mereka mengartikan yadullah fawqa aydihim, itu artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Dari mana mereka tahu bahwa makna yadullah itu kekuasaan? Kekuasaan Allah dan bukan tangan Allah. Padahal Allah menyebutkannya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan makhluknya, hamba-hambanya. Dan ini terkait dengan bai'atul ridwan, yang mereka membaiat Nabi dengan menjabat tangan Nabi untuk bersikap setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana mereka mengartikan yadun menjadi tangan dengan kekuasaan?
Padahal Allah tidak memberikan arti. Nabi tidak mengartikan yadun dengan kekuasaan. Para sahabat tidak pernah menanyakan kepada Nabi dan tidak pula terbesit di dalam pikiran mereka yadullah itu kekuasaan Allah. Mereka mengartikan sebagaimana yang mereka pahami makna yadun itu tangan. Dan mereka juga mengartikan wajhun itu muka bagi Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan maha kekalah wajah Rabbmu yang maha mulia lagi maha agung lagi maha mulia. Maka dari mana mereka kaum muawwilin, yaitu orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah ini kepada makna lain, sementara Nabi sendiri tidak pernah mentakwil. Maka di sini batilnya mereka yang mentakwil sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mazhab mereka dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syubhat dan sikap mereka terhadap nas-nas yang ada. Nah, teruskan. Bantahan-bantahan terhadap mereka. Satu, sifat-sifat ini datang dan ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir. Sedangkan kita diperintahkan mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Attabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Al-A'raf ayat 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Maka barang siapa yang menafikan, berarti dia telah menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berarti pula dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, barakallahu fiik. Ini bantahan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap syubhat mereka. Ada beberapa poin yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya. Poin-poin ini tidak seharus malam ini semuanya. Kita kupas yang pertama. Bantahan untuk mereka. Sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diri Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan termaktub di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka nilai sifat-sifat ini adalah mutawatir. Maknanya tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenaran penyebutan sifat-sifat ini baik dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini diperintah untuk hanya mengikuti apa yang dalam Quran dan sunnah. Wama, yakni yang di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan perintah untuk mengikuti Quran wa sunnah. Pertama apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang turun dari Allah kita wajib menerima, mengimaninya tanpa meragukan kebenarannya sedikit pun. Ini yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di." Ikutilah sunnahku, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang rasyid yang datang sesudahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat seluruhnya. Para ulama menegaskan makna al-khulafa ar-rasyidun yaitu tidak hanya khalifahnya tetapi para sahabat yang hidup di masa khalifah. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an itu adalah ketetapan yang harus diikuti. Karena para sahabat
yang dikatakan sahabat Nabi, mereka yang beriman kepada Nabi SAW di masa hidup Nabi dan berjumpa dengan Nabi, dan mereka meninggal dalam keadaan tetap beriman. Dan tidak ada pengingkaran, penolakan dari mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat, terutama dalam perkara akidah, bab akidah, tidak ada yang boleh kita lakukan, termasuk di dalam bab asma dan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hadis hasan sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Dalil lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah tabaraka wa taala lebih tegas lagi mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, yakni apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu, fakhuduhu, maka ambillah, terimalah, dan jangan ditolak dan jangan diotak-atik. Termasuk tidak usah dipikirkan, dimaknai makna sendiri yang tidak jelas, yang tidak ada ketentuan penjelasan itu dari perintah Nabi ataupun dari apa yang disampaikan Nabi. Fakhuduhu, terima. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi, fantahu, tinggalkanlah. Ya, ini jangan kau ambil, jangan kau ikuti. Termasuk di antaranya adalah larangan untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya. Karena Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang sesudahku. Itu adalah merupakan perintah Nabi agar kita mengikuti jejak beliau dan juga mengikuti jejak para sahabat Nabi yang mulia di bawah pimpinan para khalifah-khalifah yang rasyid. Rasyid artinya apa? Arafal haqqa wattaba'ahu. Yang dikatakan rasyid atau rasyidun, yaitu orang-orang yang mengenal kebenaran, yang tahu kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu dan mengikuti kebenaran itu rasyid. Di sini jelas ada perintah untuk mengikuti Nabi, maka segala asma dan nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita terima apa adanya sebagaimana yang sampai kepada kita, tanpa kita mengartikan kepada arti yang lain termasuk mentakwilnya dan sebagainya. Ini prinsip pertama. Maka barang siapa yang menafikan sifat-sifat Allah, berarti dia telah menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan berarti pula ia telah menentang Allah dan Rasulnya, dan itu artinya kafir, bisa-bisa seperti itu. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak langsung mengkafirkan mereka, karena itu urusan Allah dengan mereka. Tetapi menganggap karena mereka masih bermain takwil, maka takwil ini salah satu sebab yang menghalangi mereka untuk langsung divonis sebagai kafir. Jadi tidak bisa divonis kafir karena mereka mentakwil. Tetapi kita nggak boleh mengatakan mereka bisa jadi benar. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari para sahabat sampai dengan ulama sekarang sampai akhir zaman nanti, yang mereka mengikuti manhaj salaf, mereka menyesatkan semua yang bertentangan dengan jalannya para salaf. Mengatakan mereka sesat tidak berarti mengatakan mereka kafir. Harus dibedakan. Karena pada individu mereka ada yang ikut-ikutan, yang tidak tahu, dan tidak bisa dihukumi sama rata. Tetapi perbuatan menyelisihi sunnah, menyelisih kitabullah dan sunnah Nabi SAW, berarti menyimpang dari manhajnya ahlus sunnah wal jamaah dan manhajnya para salafus saleh, dan itu sesat. Sesat itu memiliki tingkatan, ada yang sedang, pertengahan, ada yang ringan, ada yang berat, bahkan sampai ada yang keluar dari Islam. Kita menyampaikan ini agar manusia waspada dan mereka segera kembali dari kekeliruannya dan mau mengikuti kebenaran. Bukan kemudian kita mengatakan semua orang punya dalil dan semua orang bisa benar dan bisa salah. Ini salah, kalau begitu tidak ada fungsinya Al-Quran kalau menerima seperti itu.
Karena Allah turunkan Al-Quran menjadi pembeda, pemisah antara yang hak dan batil. Maka Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan. Dan sunnah Nabi SAW adalah menjelaskan segala hal yang masih samar, yang masih belum difahami oleh manusia awam. Maka dijelaskan oleh Rasul SAW dan dihafalkan oleh para sahabat dan diajarkan oleh mereka kepada kita, sehingga sampai kepada kita sebagaimana telah termaktub di dalam kitab para salafus saleh, para ulama kita. Nah, teruskan. Yang kedua, sesungguhnya kaum salaf dari sahabat, tabi'in, dan ulama pada masa-masa yang dimuliakan semuanya menetapkan sifat-sifat ini dan mereka tidak berselisih sedikit pun di dalamnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia banyak berselisih pendapat dalam banyak hal tentang hukum, tetapi mereka tidak berselisih dalam memahami ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadisnya, sekalipun itu hanya sekali. Bahkan para sahabat dan tabi'in telah bersepakat untuk ikrar menetapkannya dan imror membiarkan apa adanya, disertai dengan pemahaman makna-makna lafadznya, bahwa hal tersebut telah dijelaskan dengan tuntas dan bahwa menjelaskannya adalah hal yang teramat penting karena ia termasuk penyempurnaan bagi perwujudan dua kalimat syahadat dan penetapannya merupakan konsekuensi tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan dengan jelas dan gamblang tanpa kesamaran dan keraguan yang bisa menimpa ahlul ilmi. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, kewajiban kalian adalah mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sedangkan penetapan sifat adalah termasuk hal tersebut. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Yang kedua, ini bantahan pertama, karena kita wajib mengikuti Quran dan Sunnah, maka dan Al-Quran Sunnah telah menegaskan sifat-sifat menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka menafikan sifat bagi Allah berarti menentang Quran dan Sunnah. Ini pertama. Kedua, bahwa seluruh kaum salaf dari zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau yang dikenal dengan al-qurun as-salasah al-mufaddalah, 3 generasi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini yaitu tidak semuanya, maknanya mereka dari kalangan ulama-ulamanya, mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dijadikan panutan dan mereka masih mayoritas. Di masanya mereka masih mayoritas. Di zaman-zaman itu penyimpangan itu kelompok kecil, tidak sebagaimana sekarang, bahkan yang hak itu yang sedikit. Kalau di zaman mereka kebenaran itu yang mayoritas, yang dominan. Sedangkan penyimpangan hanya kelompok kecil, benih-benihnya itulah. Sudah diperangi di zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tetapi selalu muncul berikutnya, karena memang itu sunnatullah yang pasti terjadi. Yang wajib bahwa kita adalah menjaga diri kita untuk tidak tergelincir. 3 generasi utama ini tidak ada persisian di antara mereka di dalam menetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka semua sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang lazim, yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mentakwil sifat-sifat itu, tidak pula menanya-nanyakan bagaimana Allah memiliki muka itu, gimana mukanya, tangan Allah seperti apa. Tidak ada mereka menanyakan itu, karena mereka tahu prinsipnya di dalam mengimani asma dan sifat, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Prinsipnya itu, kuncinya di situ. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, manusia banyak berselisih pendapat dalam banyak hal tentang hukum, maknanya para salaf juga dalam masalah hukum ada perbedaan di antara mereka, yaitu seperti masalah sholat. Ada yang ini menganggap sunnah, yang ini menganggap wajib. Berselisih sedikit, tapi bukan perselisihan yang besar.
Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka tidak berselisih di dalam memahami ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu hanya sekali, tidak ada. Menunjukkan apa? Bahwa para salaf, generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka semua sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah sendiri tetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya, dan sebagaimana yang sifat-sifat itu ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Nah, mereka, para sahabat dan tabi'in, telah bersepakat untuk menetapkan ikrar, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imrar artinya membiarkan sifat-sifat Allah itu sebagaimana makna zahirnya, tanpa mentakwil dan tanpa membayangkan. Jadi tidak takwil dan tidak takyif. Takwil itu atau tahrif, yaitu mengartikan kepada arti yang lain yang tidak tampak pada makna lafaz. Seperti tangan diartikan dengan kekuasaan, dengan kedermaan, dengan segalanya. Itu tidak ada. Itu namanya mentakwil, mengartikan itu. Tidak mentakwil, tidak takyif, yaitu tidak membayangkan Allah punya tangan-tangannya Allah itu kayak apa. Tidak. Wala tashbih, dan tidak pula menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat yang ada pada makhluknya, dan tidak menafikan, yaitu menolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka menetapkan ikrar dan imrar, membiarkan makna zahir itu sebagaimana adanya, dengan berprinsip bahwa segala yang ada pada Allah dari sifat-sifat tersebut adalah hakiki, dan sifat Allah itu sifat yang maha sempurna sesuai dengan keagungan Allah. Ini maknanya. Dan ini yang telah dijelaskan dengan tuntas. Dan bahwa menjelaskan masalah asma dan sifat, ayat-ayatnya maupun hadisnya adalah yang teramat penting, yakni hal yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Sangat banyak sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala itu dalam kumpulan khutbah-khutbah beliau, itu beliau banyak berbicara dengan khutbah yang pendek tetapi tentang sifat-sifat Allah, dan nama-nama dijelaskan. Setiap pertemuan khutbah beliau isi lain lagi, terus sampai betul-betul memahamkan umat mengenai sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipegangi, diyakini dan dipahami oleh generasi pertama dari umat ini. Karena itu penting. Di sini letak kerancuan ataupun kerusakan akidah, yaitu kesalahan di dalam memahami sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan orang itu kalau belajar asmaul husna atau sifat-sifat Allah itu pada kurang semangat, pada kurang, karena tidak mengetahui hakikat pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami asma'ullah dan sifat-sifat bagi Allah itu adalah dalam rangka kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Karena kita nggak mungkin bisa mengenal Allah kecuali melalui nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, sifat-sifat datiyahnya, wajah, tangan, dan juga mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi la mahalata lahu ahabbah. Orang yang mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatannya, pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum tumbuh rasa cinta kita kepada Allah seperti yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim, karena kita belum mengenal Allah secara benar melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka tadi mengenal sifat-sifat Allah itu bukan sesuatu yang jelek, bahkan itu pangkal ilmu semuanya.
Karena kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain agar menghambakan dirinya kepadaku, yakni kepada Allah, agar menyembah Allah. Dan tidak mungkin seseorang menyembah Allah dengan sempurna kecuali dengan mengenal Allah sebenar-benar pengenalan, makrifah yang haqqah. Tanpa itu maka kita kita bisa melihat diri kita kalau sholat kayak apa. Itu kualitas makrifat kita kepada Allah. Kalau mereka kita lihat dari sejarah hayatus salaf, penghidupan para salaf, bagaimana mereka menghidupkan malam dan bagaimana mereka berdiri sholat, di situ kita tahu kualitas mereka di dalam mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengenalan yang sempurna, karena mengerti makna dari sifat-sifat Allah, mengerti makna dari sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah, dan juga mengetahui dengan baik akan semua perbuatan Allah. Maka pembahasan Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah banyak ditulis oleh para ulama dalam kitab tersendiri yang kadang sampai tebal, karena dalam rangka memahamkan umat tentang asmaullah agar tidak dipahami dengan samar, apalagi sampai ragu, tidak ada, sehingga jelas sekali. Dan itu telah dilakukan oleh para ulama. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajiban kalian adalah mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang difahami oleh dan dipahamkan oleh Rasul SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sedikit satu yang sisa, yang ketiga terakhir. Yang ketiga, seandainya zahir nas-nas tentang sifat-sifat itu bukan yang dimaksud dan dia wajib ditakwilnya, penyerahan makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah berbicara kepada kita dengan khitab dan ucapan yang kita tidak paham maknanya, dan tentu nas ini bersifat teka-teki atau kode-kode sandi yang tidak bisa kita pahami. Ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari yang demikian, karena kalam Allah dan kalam Rasulnya adalah ucapan yang sangat jelas, gamblang dan berisi petunjuk. Nah, tadi sudah kita singgung. Seandainya, ini bantahan ketiga, seandainya dohir dari nas-nas Al-Quran maupun nas-nas sunnah yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu bukan yang dimaksud makna dohirnya. Allah menyebutkan wajhu rabbika, wajah Allah itu bukan wajah, artinya bukan makna dohir. Makna dohir wajah ya wajah, tapi ketika dianggap misal seandainya makna dari sifat-sifat Allah itu bukan makna dohir dan wajib ditakwilkan, yaitu penyerahan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah dan Rasulnya berarti telah berbicara kepada kita dengan khitab, yaitu dengan kalimat yang kita tidak paham, ya kan? Kalau menganggap bahwa apa yang Allah terangkan tentang sifat-sifat itu bukan makna yang dohir, tapi makna yang harus ditakwil, berarti Allah telah berfirman dengan kalimat yang tidak bisa dipahami oleh hamba. Dan Nabi juga telah berbicara dengan kalimat yang tidak dipahami oleh umat. Dan ini sesuatu yang mustahil. Allah menurunkan kitab sucinya untuk menjadi petunjuk dan mengenalkan Allah, kemudian dengan kalimat yang kita tidak bisa memahaminya. Itu mustahil. Demikian pula untuk apa Allah mengutus Nabi yang fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada umat, kemudian menyampaikan tentang sifat-sifat Allah yang itu perkara yang ilmu yang paling tinggi, kemudian menjelaskan dengan kalimat yang kita nggak bisa memahami kecuali dengan mentakwil, dan itu batil.
Ini mustahil, dan Allah Maha Suci dari semua pensifatan seperti itu. Maka mereka menganggap bahwa nama-nama Allah dalam nas Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW dan sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Quran maupun dalam sunnah itu bukan makna sebenarnya dan harus ditakwil, menunjukkan bahwa mereka telah menuduh Allah dan Rasulnya berbicara dengan kalimat yang tidak bisa difahami oleh hamba. Dan itu mustahil. Maha suci Allah, karena firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang sangat jelas, sampai dikatakan yakni kalimat Al-Quran itu sangat jelas dan sangat tinggi maknanya dan bangsa Arab paham. Sampai-sampai ahli bahasa Arab Quraisy sendiri yang mereka kufur, tidaklah mereka kufur karena tidak faham makna Al-Quran, tetapi karena mereka sombong, angkuh menerima kebenaran itu. Ketika turun surat An-Najm saat itu Nabi masih sedang tawaf, Nabi membacakan ayat itu karena turun, orang-orang semua sampai bersujud karena dibacakan surat An-Najm, karena faham makna keagungan dalam surat itu. Sampai orang-orang mengira bangsa Arab Quraisy mereka sudah masuk Islam. Mereka belum masuk Islam. Bahkan mereka mencuri dengar ketika Al-Quran dibacakan oleh para sahabat di dalam sholat mereka yang dikeraskan. Mereka mencuri dengar. Kenapa? Karena takjub dan menikmati keindahan lafaz-lafaznya dan memahami maknanya. Hanya saja mereka tidak beriman dikarenakan karena kesombongan, karena ketakutan, karena keangkuhan, dan banyak alasan yang mereka miliki. Dan buktinya ketika kemenangan telah tiba dan penaklukan kota Mekah telah terjadi, orang-orang yang mereka sudah punya iman dalam hatinya cuma malu-malu, mereka terangkan keimanan itu sehingga mereka masuk Islam berbondong-bondong dan berduyun-duyun. Maka tidak mungkin Allah mengutus Rasul SAW untuk menjelaskan Quran ini dengan bahasa yang tidak bisa difahami oleh umat. Dan itulah sangat jelas. Wa insya Allah penjelasan lanjutannya kita akan menjelaskan pada pertemuan mendatang yang insya Allah Ta'ala sampai akhir dari bab ini, akhir pasal ini. Wa bi'idnillahi ta'ala. Hadza minni. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.